Halo, assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Ini masih pagi sih, setengah 5, dan alhamdulillah saya udah loading barang saya ke motor. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu datang juga gitu ya. Setelah di plan beberapa bulan, akhirnya hari ini kita akan insya Allah memulai perjalanan kita ke Manado dan di Kupang. Tapi hari ini kita nggak langsung ke Manado. Hari ini kita akan jalan ke Palopo dulu dengan singgah di beberapa tempat. Barangnya udah siap di motor saya lagi panasin. Saya habis ini mau sholat subuh, habis kira-kira jam 5 kurang 10. Dan habis itu mungkin jam 5 atau jam 5 lewat dikit kita jalan dari kota Makassar ke beberapa tempat ya. Oke, kita siap-siap dulu sholat subuh, sampai ketemu di jalan. Estimasi dan bentuk dari rute kita hari ini, dari Wis Prime Hotel Hasanuddin Makassar sampai ke kota Palopo, itu estimasinya adalah 394 km dengan jarak tempuh excluding istirahat, sholat isoma gitu ya, itu adalah 10,5 jam. Jadi saya estimate, waktu ngeliat ini saya estimate sampai Palopo itu mungkin ditambah 2 sampai 3 jam. Jadi saya estimate sampai Palopo itu antara 12 sampai 13,5 jam. Kita akan start dari Makassar, kemudian kita akan ke atas sedikit keluar dari kota Makassar menuju Maros, kemudian kita naik lagi ke atas sampai Pangkep, kemudian di atas Pangkep kita lurus terus masih menyisir di kiri. Nah, sebelum masuk kota Parepare kita akan naik ke atas nih ke PLTB Sidrap. Sebetulnya dari Parepare ke Sidrap tuh dekat ya, kira-kira setengah jam. Kemudian dari Sidrap kita akan lanjut ke Rapang, kemudian akan masuk kota Nrekang, kemudian kita akan berhenti di Gunung Nona untuk melihat Gunung Nona di sebelah kanannya sini. Kemudian kita akan lanjut lagi ke Toraja, kita akan masuk ke Makale, kemudian dari Makale kita akan berhenti di Ketekesu, kita akan melihat rumah tongkonan yang di satu tempat itu lumayan banyak. Kemudian dari Ketekesu kita akan sempatkan ke Palawan apabila waktunya memungkinkan. Kalau waktunya tidak memungkinkan, maka dari Ketekesu kita akan lanjut lagi ke Rantepao, kemudian kita akan menyusuri jalan gunung bergunung menuju Palopo teman-teman. Jadi itulah rute kita hari ini. So let's go. Pak, masih. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk kalian semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya Avancik, dan kali ini saya ada di Sulawesi untuk melakukan solo touring saya dari Makassar sampai ke Likupang teman-teman. Jam setengah 6 saya sudah sampai di Simpang 5 Mandai. Ini adalah underpassnya. Tapi kalau kita lihat suasananya masih gelap teman-teman. Nah, maju sedikit ke depan, kita ini kalau nggak salah udah sampai Maros gitu ya. Kenapa udah sampai Maros? Karena handphonenya udah saya copot tuh. Jadi saya menggunakan handphone itu biasanya pagi-pagi untuk keluar dari sebuah kota gitu ya. Karena untuk keluar ke jalur provinsinya tuh agak sulit. Jadi saya nyalain HP untuk navigasi. Begitu udah masuk jalur provinsi, tentu aja buat menghemat baterai, HP navigasinya saya berhentiin, terus HP-nya saya masukin jaket teman-teman. Nah, ini kondisi udah jam 6. Kalau nggak salah ini udah keluar dari Maros ke arah Pangkep teman-teman. Nah, ini unik banget karena di jalan ini saya tuh menemukan banyak sekali di kiri ya. Coba dilihat teman-teman, banyak sekali
penduduk itu menjual, buka warung itu menjual makanan yang namanya dange. Dan saya penasaran, karena penasaran saya akhirnya berhenti teman-teman. Halo, selamat pagi. Saya sekarang sudah sampai di Mandale. Mandale sekitar 1,5 jam tadi dari kota Makassar. Nah, ini saya berhenti karena sepanjang jalan ini tadi saya lihat banyak banyak tempat makan yang menjual dange gitu, dange keju coklat gitu. Biasanya gitu ya tulisannya kayak tuh. Jadi saya berhenti karena saya penasaran gitu ya. Ini di jalan ini di Mandal ini banyak banget yang jual, mungkin ada lebih dari 20 ya di jalan itu. Jadi saya berhenti sekalian mengisi perut, sekalian sarapan gitu ya, ngeteh juga. Dan ini saya berhenti di sini di Dange 79 ya kan, di Jalan Poros Makassar Pare. Jadi kita on the way ke Pare. Nah, dange itu saya tadi tanya dange itu apa, dan dange itu adalah kue gitu ya, dari kalau nggak salah ketan, tepung beras sama gula merah gitu ya. Ya udah sekalian kita berhenti untuk sarapan pagi. By the way, tadi di Pangkep gitu ya, saya menemukan sebuah keanehan sama motor saya. Anehnya gini, jadi tadi saya waktu lagi jalan gitu, kan motor saya tuh suaranya halus gitu ya, knalpotnya. Terus tiba-tiba saya dengar gini, ada ini nih, ada motor pakai suara ini knalpot racing gitu. Saya pikir di belakang saya gitu kan. Saya lihat kok nggak ada. Saya ke kiri juga nggak ada gitu. Dan ternyata teman-teman, keanehannya adalah suara motor saya berubah jadi kayaknya nih knalpotnya rusak. Saya nggak ngerti ya. Saya nggak ngerti ada apa sama knalpotnya. Saya tadi ngeliat kayaknya sih nggak ada yang aneh sama knalpotnya, tapi somehow suaranya berubah kayak knalpot racing. Nanti mungkin kita cek di apa ya, mungkin agak dekat Pare-Pare, kalau ada bengkel kita cek sebenarnya. Oke, kalau gitu saya sarapan dulu kue dange yang khas Mandale namanya. Iya, Mandale. Habis itu baru kita lanjut lagi ke Sidrap ya. Esku teman-teman. Teman-teman, ini dangenya udah datang. Dangenya adalah seperti ini kuenya. Ini menurut ibunya adalah dibuat dari tepung beras ketan, ada kelapanya juga, dan ada gula merah. Seperti apa rasanya? Ini saya udah cuci tangan nih. Oke. Jadi ini kelapanya banyak. Kebetulan saya suka kelapa. Saya suka banget sama kelapa. Ini kelapa. Jadi ini kelapanya banyak, dan tepungnya sih menurut saya dikit sih. Jadi yang lebih dominan tuh rasanya adalah kelapa sama gula merah. Oke, saya makan dulu dangenya. Mungkin pesan mie juga kalau ada. Teh, habis itu kita jalan lagi ke atas Sidrap ya. Go. Nah teman-teman, alhamdulillah nih pagi ini saya sudah sarapan di tempat sarapan ibu. Tadi saya sarapan 3 dange, 2 telur rebus, sama teh manis hangat gitu ya. Jadi tadi saya minta ke ibunya, Bu ada telur nggak? Ada, saya minta direbusin 2 gitu ya, untuk menambah asupan protein kita hari ini supaya kita energetik. Ya, ini adalah pemberhentian bensin saya pertama. Nah, nanti saya cerita nih teman-teman, uniknya saya bawa Supra di Sulawesi, setiap 2 jam saya harus mampir ke pom bensin. Jadi sehari itu saya bisa 8 sampai 9 kali either ke pom bensin atau ke bensin eceran, teman-teman. Ini di sebelah kiri kita ada pesantren di area baru. Ini kalau nggak salah namanya area baru, dan kita masih mengarah ke Pare-Pare ya teman-teman. Ini kalau kita lihat di sebelah kiri kita adalah pantai. Kalau nggak salah ini posisinya sudah jam 7:30, dan kita semakin dekat dengan kota Pare-Pare. Nah teman-teman, mengarah ke kota Pare-Pare ini, kalau
saya lihat ya di sebelah kanan dan kiri kita itu sangat menarik karena saya menemukan banyak sekali, masih banyak sekali rumah tradisional setelah keluar dari Maros tuh ya, rumah tradisional di sebelah kiri banyak ya, yaitu 2 tingkat gitu ya, banyak sekali. Kalau saya bandingkan dengan trip saya ke Sumatera lewat jalur barat, saya menemukan di Sulawesi ini em, masih lebih banyak gitu ya rumah-rumah tradisional tuh teman-teman ya, lihat di sebelah kiri kita tuh banyak sekali rumah tradisional yang masih bagus gitu ya kondisinya. Nah ini tenang teman-teman, ini bukan berhenti untuk beli bensin, ini adalah toilet break ya pagi-pagi sebelum kita masuk ke Parepare nih. Memasuki area Parepare, ya sebetulnya Parepare masih di depan teman-temannya. Kita udah mulai apa melihat laut di sebelah kiri kita ya, laut lepas teman-teman. Dan nanti di depan kita akan ketemu lagi dengan ini menyenangkan ya, pagi-pagi kita riding sebelah kiri kita laut, very nice. Nah ini kita ketemu laut lagi gitu ya. Nah nanti di hari ketiga, kalau ini kan di hari pertama laut di sebelah kiri kita, nanti di hari ketiga laut akan ada di sebelah kanan kita, jadi di lehernya Sulawesi. So enjoy. Di jam 8.30-an kurang ya, setengah 9 kurang kita sudah memasuki area Parepare ya teman-teman. Nah ini adalah gapuranya. Dan di gapura ini tertulis bahwa B.J. Habibie adalah pemimpin bangsa yang dilahirkan di Parepare. Nah, saya juga baru tahu nih teman-teman. Sebelum masuk kota Parepare kita akan belok kanan. Jadi kalau kita dari arah Makassar, sebelah kiri kita tadi ya di belakang saya kita akan ketemu dengan sebuah SPBU. Nah ini ada cabang. Jadi di depan SPBU itu ada cabang dan kita belok kanan menuju PLTB Sidrap. Begitu masuk kanan pemandangannya kayak gini teman-teman. Yang tadinya tuh banyak rumah kanan kiri, begitu belok kanan langsung open space gitu ya. Kita ya ketemu kayak gini nih, banyak kebun di kanan kiri kita, bukit-bukit, langsung berubah jadi hijau teman-teman. Karena memang dari sini perjalanan kita ke PLTB Sidrap itu akan naik ke atas bukit. Nah ini cantik banget ya pagi-pagi lihat pemandangan kayak gini, very nice, seneng banget saya lihatnya. Jalanannya sepi, udaranya segar gitu ya. Ini belum belum panas nih jam segini seingat saya. Nah ini kita masih menuju PLTB Sidrap dan jalannya semakin menanjak karena PLTB-nya sendiri tuh agak di atas bukit teman-teman. Dan PLTB itu kan digerakkan oleh turbin angin ya, turbin anginnya itu ditaruh di puncak-puncak bukit, nanti kita akan lihat. Tadi waktu kita ada di jalan beraspal, saya merasa kok kayaknya saya menjauhi rekomendasi rutenya Google. Jadi saya kembali dan ternyata saya benar bahwa saya kejauhan. Beloknya tuh ada yang saya miss. Dan ini adalah jalur yang dikasih Maps teman-teman. Jadi Google Map menyarankan saya itu lewat jalur ini. Em, saya awalnya ragu apakah ini jalur yang benar atau enggak, tapi tadi saya tanya ke anak-anak yang lagi naik motor, ini jalan ke PLTB Sidrap atau bukan, mereka bilang iya bisa. Nah jadi jawabannya adalah bisa, bukan iya gitu. Nah ini ternyata adalah jalur petani dan peladang teman-teman, jadi buat mereka berkebun gitu ya. Jadi ini sebetulnya bukan jalur utama buat ke PLTB Sidrap. Sebetulnya ke PLTB Sidrap itu ada jalur yang memang bukan aspal tapi gravel dan bagus gitu, jalannya lebar, nggak kayak gini nih, ini basically jalur adventure sih menurut saya, but I like it.
jalurnya sangat menyenangkan karena Supranya Supranya main ke jalur-jalur kampung gitu ya, jalur-jalur peladang. Tapi juga saya pada saat yang bersamaan saya berdoa semoga sampai ke Likupang atau Manado jalurnya nggak kayak gini. Kalau kayak gini sampai Manado sih absolutely kita nyerah gitu ya. Halo teman-teman, ini sudah jam 9 lewat 10-an. Kalian lihat nggak tuh yang di atas sana apa? Itu adalah bukan baling-baling bambu ya, itu adalah pembangkit listrik tenaga angin. Dan pagi ini saya ada di PLTB Sidrap. PLTB Sidrap itu masih di Sulawesi Selatan. Ini adalah salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia. Saya pengen kesini karena saya suka sama the idea of sustainability gitu ya. Either pakai solar cell atau energi terbarukan lainnya. Dan saya pengen aja gitu lihat dari dekat itu kincir anginnya itu sebesar apa sih, dan actually ini besar banget teman-teman. Nanti saya akan coba ke atas sana. Ini kayaknya yang paling dekat di sini nih. Ini ada jalan ke atas. Tuh kincir anginnya lagi bergerak. Nah kalau teman-teman pengen lihat kincir anginnya sebesar apa, ini di depan saya ada baling-balingnya nih. Baling-balingnya tuh kita nggak boleh, ini ya, area terlarang, dilarang mendekat, kita dari sini aja. Itu dari situ teman-teman sampai sini. Tuh, ini ada 2 baling-baling yang lagi ditaruh di bawah situ. Jadi ini besar sekali. Gila. Ini jadi kalau kita dari jauh gitu ya, kita ngelihat tuh ada banyak kincir angin yang diinstal gitu, dan ada yang lagi diam, ada yang lagi bergerak. Nih salah satunya lagi bergerak tuh kayak gini nih. Tuh di atas sana. Dan ini adalah PLTB-nya nih, PLTB Sidrap. Ini kayaknya sih objek vital nasional ya. Wow, bangga banget. Indonesia. Ini PLTB-nya. Nah itu. Nah di atas sana itu banyak banget tuh. Ada 1 2 3 4 5 di sana. Kalau di sini itu ada yang kelihatan ya, 1 2 yang ini nggak bergerak. Kemudian di situ ada 3 tuh, 1 2 3 di sana. Wow, luar biasa. Senang banget saya bisa ngeliat ini dari dekat gitu ya, dan ternyata seperti yang saya lihat di TV ya, itu besar banget, asli besar banget teman-teman. Wow, kalau ngelihat ya baling-balingnya yang lagi bergerak itu, baling-balingnya luar biasa besar. Oke, kita coba ngeliat dari dekat kalau boleh gitu ya, kalau nggak dilarang. Habis itu kita lanjut ke Rantepao, ke arah Toraja ya teman-teman. Oke, let's go. Nah ini adalah kata saya ambil video dari samping, kelihatan ya PLTB Sidrapnya sebelah kiri, dan baling-balingnya, pembangkitnya itu di sebelah kanan lagi gerak. Sebetulnya kalau kita geser ke kanan lagi, nah itu teman-teman bisa lihat ada, nah itu ada beberapa ya, ada 1 2 3 4 5. Oh, ada 5 lagi sebelah sana ya. Oh, luar biasa engineering marvel yang ada di Indonesia ya. Saya nggak tahu nih belinya dari mana ya, apakah dari Eropa, US atau China gitu, atau mungkin udah produksi sendiri. Allahu alam. Nih udah puas duduk-duduk di sini ngeliatin kincirnya bergerak, dan kincirnya sekali lagi besar banget teman-teman. Wow. Ya saya mikir aja gitu, kalau solusi kayak gini bisa di scale up di banyak area ya, mungkin bakal mengurangi ya kan polusi di dunia dan di Indonesia lah tentunya. Oke, ini udah agak mendung teman-teman, kita lanjut aja lagi ke pemberhentian kita berikutnya adalah Gunung Nona. Jadi tempat pemberhentiannya bagus, seperti Bromo gitu ya, tapi di Sulawesi. Oke, kita lanjut ya, let's go.
Sidrap dan kita langsung gas lagi menuju Palopo. Nah teman-teman, saya mau kasih tahu, sebelah kiri ini itu kita muncul dari situ. Sebetulnya jalan utamanya yang benar adalah ini nih yang kita lagi jalani. Kalau teman-teman lihat jalannya asik kan, jalannya lebar, gravel, Supranya juga enak gitu ya. Bisa speeding dikit lah di sini teman-teman. Ini jalurnya lumayan sepi dan yang akan kita lakukan adalah kita akan lurus mengikuti jalur ini sampai ketemu jalur nasional Parepare ke Palopo. Nanti di pertigaan itu kita akan belok kanan. Ya tentu aja di pertigaan itu udah jalur aspal teman-teman. Wah ternyata asik banget ya, keluar dari PLTB Sidrap ke jalur nasional. Jalan gravelnya lumayan panjang nih teman-teman, dan jalan gravelnya tuh ya naik turun bukit, terus ada banyak belokan, pokoknya seru banget ya. Nah akhirnya kita sampai di ujung pertigaannya. Kalau kiri adalah balik ke Parepare, kita ke arah Palopo itu adalah belok kanan teman-teman. Ini kita ada di sebuah pertigaan besar dan kita untuk ke arah Nrekang gitu ya, kita akan belok kiri teman-teman. Jadi prinsipnya adalah mudah sebetulnya, tanpa menggunakan GPS. Kita sebetulnya kalau mau ke satu area kita just follow the yellow lines gitu ya. Ini pokoknya selama kita masih di jalur kuning, di jalur nasional, insya Allah kita nggak kesasar teman-teman. Ini kita masih di daerah Sidrap. Kalau teman-teman perhatikan jalannya tuh lurus gitu ya. Nanti setelah kita keluar Sidrap, naik ke atas yang ke arah Nrekang itu jalannya mulai naik gitu ya, bukit-bukit, belok-belok. Tapi di Sidrap nih kita akan disuguhi pemandangan seperti ini nih. Kanan kirinya banyak sawah, terus jalannya lurus gitu ya. Nih teman-teman lihat nih, hampir nggak ada tanjakan kan. Nah, terus yang saya perhatiin juga di Sidrap itu jalannya relatif sepi teman-teman. Well actually sampai ke Manado nanti jalannya kira-kira kayak begini. Saya sempat itu jalan 300 km itu hampir nggak ada traffic ya, kayak gini aja pokoknya sepi gitu ya. Ini adalah another visit nih, kalau nggak salah adalah isi bensin kedua saya hari ini, tapi unfortunately kosong, nggak ada bensinnya. Ini kita masih di Sidrap teman-teman. Ya Sidrap lumayan besar ya kalau kita lihat di peta. Jam setengah 11 kurang seperempat dan kita masih mengarah ke Nrekang. Nah ini kalau seingat saya kondisinya udah mulai mataharinya udah lumayan terik nih setengah 11. Nah kita isi bensin dulu di sini. Alhamdulillah ada bensin teman-teman. Oke, isi bensin kedua sudah. Nah ini berarti jam berapa nih? Setengah 11 kurang, saya udah 2 kali isi bensin nih dari Makassar. Tapi alhamdulillah banyak yang jual bensin teman-teman, nggak perlu khawatir. Keluar dari Sidrap ke arah Nrekang, kalau kita perhatikan jalannya mulai naik terus ke atas bukit ya teman-teman ya, belok naik terus teman-teman.
kalau teman-teman perhatiin banyak juga tuh ya rumah tradisional di kanan kiri kita gitu ya. Ini mungkin memang ini karena daerahnya lebih tradisional dibandingkan dengan daerah kota ya teman-teman. Sejauh ini teman-teman alhamdulillah perjalanan sangat menyenangkan gitu ya. Yang tadi kita bergerak dari arah kota, terus kita lanjut ke Sidrap, terus mulai naik ke atas ke arah Entrekang gitu ya, mulai naik ke bukit gitu ya. Jalanan relatif sepi dan relatif bagus jalanannya, jadi nggak ada kayak yang 1-2 kilo jalanan rusak tuh nggak ada. Teman-teman, ini kita masuk Kabupaten Entrekang finally. Ini jam 11:10. Ini di kanan kirinya banyak kantor pemerintahan, tapi yang saya ingat adalah ramainya cuma di sini doang. Itu di depan kita akan naik gitu ya, keluar dari area yang ramai ini, dan itu tiba-tiba ya udah langsung bukit, terus habis itu sepi teman-teman. Nah, di sini hati-hati teman-teman karena saya hampir kesasar. Jadi tadinya saya mau belok kiri teman-teman, tapi setelah saya tanya ternyata harusnya tetap lurus. Nah, ini kita masih naik gitu ya, masih di atas bukit. Kalau kita lihat ya sebelah kiri kita tuh kayak lembah gitu, very nice teman-teman. Dan jalurnya kayak gini nih, jalurnya hijau banget ya. Cuacanya juga sangat cerah, jadi sangat mendukung banget nih buat ya kalau mau ngebut-ngebut dikit. Tapi sebetulnya ya Supra ngebut-ngebutnya paling cuma 60-70 ya teman-teman. Kita sudah memasuki daerah Gunung Nona. Gunung Nona tuh kalau nggak salah adanya di sebelah kanan kita. Jadi dari pinggir ini kalau kita lihat ke kanan itu kita akan melihat barisan bukit-bukit dan gunung besar. Itu namanya adalah Gunung Nona, dan kita akan berhenti di depan untuk istirahat plus makan siang, terus juga ya intinya buat cool down sedikit ya teman-teman, karena udah jam makan siang. Halo teman-teman, alhamdulillah ini udah setengah 12 kurang dan saya sudah sampai di belakang saya Gunung Nona. Ini tempatnya adalah Gunung Nona Sightseeing, jadi tempat buat melihat Gunung Nona ya. Saya tahu tempat ini dari rombongannya Om Kris yang 2 minggu lalu juga crossing dari Makassar ke Manado. Mereka stop di sini nih. Pas saya lihat, epic banget sih belakangnya, kayak Gunung Bromo gitu ya. Epic banget sih pokoknya. Nah, tadi alhamdulillah perjalanannya lancar dari Makassar sampai ke Maros, terus sampai ke Pangkep, kemudian Parepare, Sidrap gitu ya, lancar. Dari Sidrap tadi kita berhenti sebentar ngeliat turbin angin ya. Nah, begitu dari Sidrap keluar itu masuk jalan poros lagi, jalannya lurus gitu, mulus banget ya. Begitu masuk Entrekang teman-teman, tadi lihat ya, udah mulai naik, belok, terus jalannya sedikit rusak ya, tapi alhamdulillah lancar. Kayaknya sih saya on time nih kayaknya ya, melihat bahwa setengah 12 kurang saya udah sampai Gunung Nona Sightseeing. Nah di sini ada tempat istirahatnya teman-teman ya, kayak gini ya. Tuh. Jadi di sini bisa foto-foto gitu ya. Di sana juga ada deck buat foto-foto. Nah ini tempat makannya bersih teman-teman, banyak cemilan. Ada beberapa makanan juga kayak bakso, nasi goreng, bakmi, indomie gitu. Saya pikir bakal ada sop konro, ternyata nggak ada. Jadi saya pesan nasi goreng aja pakai telur. Saya istirahat dulu di sini mungkin setengah jam sambil saya ngecas. Terus habis itu kita lanjut lagi. Oke. Alhamdulillah kita udah sampai, kita istirahat dulu ya. Let's go.
dari masuk Nrekang sampai ke daerah Gunung Nona itu jalannya tuh nanjak dikit-dikit gitu ya. Nah dari Gunung Nona ke arah Makale itu kita jalannya udah mulai kayak gini, udah mulai turun gitu ya. Jadi udah mulai turun. Jadi memang kayaknya puncaknya tadi adalah di tempat kita melihat Gunung Nona tadi teman-teman. Ini jalanan masih relatif sepi. Nah cuacanya yang saya ingat adalah ini walaupun terik tapi di badan saya tuh nggak kerasa panas, mungkin karena kita di atas gunung ya teman-teman, jadi mungkin kebantu sama udaranya yang lebih yang nggak terlalu panas teman-teman. Nah ini kita next stop kita adalah Ketekesu, tapi sebelum Ketekesu saya mau foto sebentar di perbatasan apa ya, ada Gapura Tanah Toraja. Nah saya mau berhenti di situ sebentar untuk foto-foto. Nah teman-teman, ini daerah spesial banget buat saya. Saya nggak berhenti di sini, tapi saya kaget dan saya langsung rekam. Kenapa? Karena daerah ini adalah namanya Kalosi. Kalosi itu adalah salah satu produsen kopi, dan kopi Kalosi dari Sulawesi-nya itu sangat enak gitu. Makanya wah ini tempat dimana salah satu ground coffee yang saya suka di Kalosi saya lewatin teman-teman. I like it. Dan jam 1 siang kurang 2 menit Alhamdulillah saya dan Supra sudah sampai di Gapura Salubarani. Nah ini Gapura yang katanya, bukan katanya, kalau saya lihat sih happening banget ya. Pokoknya kalau rider lewat sini nih banyak yang foto. Kebetulan nih jembatannya lagi diperbaikin, jadi saya bisa berhenti di sini untuk foto-foto. Nah, teman-teman, so enjoy. Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki di Tanah Toraja. Ini dia sebuah gapura yang khas sekali ya. Ya, tulisan Misa Kada di Poto, Pantan Kada di Pomate. Apa artinya ya? Nah, teman-teman yang bisa bahasa Toraja mungkin tahu. Ini jam 1 kurang dan saya baru memasuki Gapura Toraja ini yang ada di belakang saya. Tadi jalannya seru ya. Jadi setelah tadi kita dari Gunung Nana tuh jalannya turun terus kan, masih berbukit-bukit di gunung, kita masih turun terus. Nah ini sekarang kita baru masuk di Tanah Toraja. Ini juga khas banget ya. Saya kemarin ngeliat apa Gapura ini dari temennya Om Kris ya, yang berangkat di sini juga. Saya tadi tanya sama bapak yang lagi mengajarkan ini, Ketekesu sekitar 1 jaman lagi dari sini. Oke, mudah-mudahan ya adem-adem aja lah kayak gini, nggak terlalu terik. Jadi teman-teman, anehnya adalah tadi waktu di atas gunung ini walaupun panas gitu, tapi sebetulnya ininya adem. Ini saya jaketnya pakai inner, cuma mungkin karena adem ya jadi nggak basah. Oke teman-teman, kita ambil foto-foto dulu di sini, habis itu kita lanjut ke Ketekesu. Let's go.